Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yuda Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya, kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang telah diakui oleh pemerintah sebagai bahasa nasional. Namun, pada era globalisasi sekarang ini mendorong perkembangan bahasa secara pesat, terutama banyaknya bahasa asing yang datang dari luar, seperti bahasa Inggris. Oleh karena itu, mari kita bahas mengenai sejarah perkembangan Indonesia. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan apa itu bahasa. Kata bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bahasa yang berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, yaitu kata dan gerakan. Secara umum, bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan perasaan. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat membuat sesuatu terasa lebih nyata dan terungkap. Pentingnya bahasa sebagai identitas manusia tidak bisa dilepaskan dengan adanya pengakuan manusia dengan pemakaian bahasa dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Oke, selanjutnya slide kedua. Kapan lahirnya bahasa Indonesia? Telah kita bahas sebelumnya pada pembukaan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang telah diakui oleh pemerintah sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pada peristiwa tersebut, isi Sumpah Pemudanya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Oleh karena itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, slide ketiga, yaitu sejarah bahasa Indonesia pada pra-kemerdekaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa penghubung antar suku di Indonesia dan sebagai bahasa yang digunakan sebagai bahasa perdagangan dari Indonesia maupun luar Indonesia. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa perhubungan antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang dari luar Indonesia. Dan yang keempat, bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu cepat menyebar ke seluruh pelosok Indonesia serta semakin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat sebagai bahasa penghubung antar suku, antar adat, antar pulau, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bangsa Melayu ini mempengaruhi tumbuhnya persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam pergerakan secara
secara sadar menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Pada slide selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia? Di sini ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana atau mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Artinya bahasa Melayu itu bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggungan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Bahasa Melayu pula dapat digunakan sebagai bahasa Kesultanan Malaka yang disebut bahasa Melayu Tinggi. Lalu pada abad ke-19, bangsa kolonial Hindia Belanda menganggap bahwa bahasa Melayu dapat digunakan untuk membantu administrasi bagi kalangan pribumi. Oleh sebab itu, bahasa Melayu diangkat sebagai menjadi bahasa Indonesia. Slide selanjutnya, sejarah bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda sebagai bahasa nasional. Para pemuda berikrar, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pada ikrar Sumpah Pemuda ini, dan slide selanjutnya, peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi bahasa Indonesia. Yang pertama, peristiwa Budi Utomo tahun 1908. Dan yang kedua, Serikat Islam 1912. 3. Balai Pustaka pada tahun 1917. Dan 4. Sumpah Pemuda pada 1928. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Apa itu ejaan? Ejaan merupakan cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia terdiri dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, dan ejaan yang disempurnakan. Dan slide selanjutnya, fungsi-fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan bangsa. 2. Identitas nasional. 3. Bahasa nasional. 4. Alat yang memungkinkan terlaksananya persatuan berbagai suku bangsa. Dan pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan yang dipakai di dalam segala kegiatan keupacaraan dalam peristiwa. 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan. 4. Alat pengembangan bahasa nasional. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Saya Muhammad Ridha Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.